apa keuntungan buat Arab Saudi dan juga apa keuntungan buat Amerika? Melepaskan kebergantungan terhadap energi fosil ya. Betul. Makanya kemudian salah satu yang disepakati di Amerika itu kan investasi di bidang teknologi ya. Teknologi AI, cyber macam-macam ya. Dan kita tahu juga bahwa memang dunia Islam ini dalam konteks teknologi ini memang selama ini hanya menjadi konsumen gitu. Cuman kan catatannya apakah memang Saudi ini hanya sebagai negara konsumen, pengguna, atau juga tadi ada alih teknologi dan seterusnya ya. Sehingga memang betul-betul umat Islam itu tidak menjadi konsumen dari persenjataan negara lain ya. Harusnya kan membangun kemampuan industri senjata, apalagi yang canggih gitu ya, secara mandiri gitu. Timur Tengah itu adalah kawasan yang secara geopolitik ya itu sangat penting ya, karena di situ ada yang disebut sebagai wilayah-wilayah strategis ya. Kita sebut sebagai choke point ya. Di daerah Turki itu ada Selat Bosporus, Selat Dardanella, yang itu memang selat yang penting, bahkan diperebutkan dari masa ke masa gitu. Jadi ya katakan energinya harus berpengaruh secara global. Karena memang tanpa pengaruh global ini ya akhirnya umat Islam terpinggirkan. Hanya ikut dari apa yang kemudian diarahkan oleh ya negara-negara lain ya. Saat ini Amerika Serikat yang mengarahkan dunia internasional itu sesuai dengan kepentingannya. Padahal umat Islam tadi punya amanah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngahiji kumaha dararamang sadayana. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pemirsa senantiasa diberikan keberkahan, lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk menjalankan semua syariatnya. Pemirsa, di hari ini Royah TV menyapa kembali pemirsa dalam acara spesial interview Royah TV dalam tema Arab Saudi, kemesraan Arab Saudi dan Amerika, strategi atau tragedi. Ya pemirsa, sebagaimana diketahui oleh kita bersama bahwa beberapa pekan lalu ya MBS atau Muhammad bin Salman, seorang putra mahkota dari kerajaan Arab Saudi, melakukan kunjungan ke Washington. Dan tepatnya bukan sekedar kunjungan, tetapi juga ada berbagai deal-deal di situ. Ada investasi di situ. Ada kesepakatan yang luar biasa, bisa dibilang kesepakatan dengan nilai yang cukup besar, ratusan miliar US dollar pemirsa, yang terjadi kesepakatan di sana. Kita akan coba kaji kesepakatan seperti apa sih yang terjadi antara Saudi dengan Amerika, kok semakin mesra gitu. Ya tentunya kalau bicara tentang kemesraan di antara dua negara, ada impact-nya pemirsa. Impact-nya baik bagi Amerika maupun bagi Saudi atau bagi dunia Islam. Kita akan bahas bersama seorang pengamat dunia Islam dan juga pengamat luar negeri. Siapa dia? Oleh karena itu pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap di special interview Royah TV. Baik, pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngahiji. Jangan lupa like, comment, and share. Di hari ini dalam spesial interview Royah TV kita akan membahas tentang kemesraan Saudi dan Amerika, strategi atau tragedi. Bersama siapa? Bersama dengan Ustadz Budi Mulyana MSI. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa hadir di studio Royah TV. Alhamdulillah. Dengan kesibukan yang luar biasa. Masih ngajar-ngajar Ustadz? Masih. Masih? Udah mau UTS ya kalau di kampus saya. Kabarnya sekarang di yayasan juga Ustadz? Yayasan Instantama?
Ya, masih juga Masih mendampingi anak-anak bernyit. benyet, ngasuh budak. Luar Insya Allah. biasa, luar biasa. Baik, masih udah sedang sedang libur atau bagaimana di Insan Tama? UTS juga atau gimana? Ya masih pembelajaran Masih kalau di pembelajaran. sekolah ya, Hmm, seperti biasa. hmm, Kalau SD Sabtu kan libur, hmm, kalau SMP setengah hari, hmm. full day. Iya, Saya sih tidak mendampingi full ya, iya. tapi karena emang ada teman-teman Hmm. juga yang mengelola sehari-hari Oke. di sana. Itu teh di Lembang atau di Bandung di mana? Di Lembang, tepatnya Hmm. sih di daerah Parongpong, Daerah Bandung Parongpong. Utara. Oke, Masya Allah ya. Pemirsa Raya TV yang akan menyekolahkan putra-putrinya bisa ke Insan Tama sama Ustaz Budi Mulyana. Ustaz Budi, kita Ya, tidak bicara sekolah, ya, tapi bicara sesuatu yang luar biasa. Ya, MBS Muhammad bin Salman, seorang putra mahkota dari Kerajaan Arab Saudi. Ya, melakukan pertemuan dengan Donald Trump di Washington. Ini bisa diceritakan Ustadz, eh, mungkin diawali dari siapa sih MBS itu gitu ya, biar pemirsa juga bisa bisa paham, oh ternyata dia itu punya peran strategis, dia itu orang yang dipercaya sama kerajaan Saudi. Lalu berikutnya tentang masalah investasi tersebut ya seperti apa, monggo Ustadz Tabadol untuk disampaikan ke pemirsa Royal TV. ya. Ya, sebelum ke MBS-nya ya. Mhm. Jadi kenapa umat Islam harus Oh iya, apa namanya ikut memberikan perhatian betul ya betul dengan betul. peristiwa ini? Karena yang pertama ini peristiwa yang melibatkan dua negara yang sangat berkaitan erat dengan dunia Islam. Hmm. Pertama Arab Saudi, di situ negeri Muslim, eh, tempat suci umat Islam ada di sana ya, Ya. ada Mekah, ada Madinah ya, dan Islam juga lahir dari sana. Hmm. Dan Arab Saudi ini kan negara besar yang ada di dunia Islam di Mhm. Timur Tengah. Mhm. Dan yang kedua ya Amerika Serikat. Amerika Serikat ini adalah posisinya sekarang sebagai negara adidaya ya. Ya, Eh, Negara adidaya itu negara yang punya pengaruh dalam konstelasi global, betul. termasuk juga pengaruhnya di dunia Islam. Maka ketika terjadi peristiwa pertemuan antara pemimpin dari negara adidaya Donald Trump dengan putra mahkota atau bahkan mungkin sering disebut dalam atau oleh para pengamat dunia internasional itu dia the real king of Oh, The Saudi ya. Real King ya. Jadi karena Raja Salman itu memang rajanya, Hmm. ayahnya dari Muhammad bin Salman, cuman Hmm. kan sudah sepuh. Jadi seolah-olah Hmm. memang yang mengendalikan negara itu ya Anaknya. anaknya ini, walaupun tadi dia posisinya putra mahkota atau perdana menteri, tapi dialah the real king. Gitu. Hmm. Artinya kan ini adalah pertemuan yang melibatkan dua pihak yang sama-sama pasti ada impact-nya Betul. terhadap dunia Islam gitu. Mhm. Sehingga ya Royal TV mengangkat topik ini adalah topik yang sangat-sangat Hmm. penting untuk diketahui ya oleh Betul. umat Islam gitu. Ya. Eh, Muhammad bin Salman ini memang menjadi sosok yang apa ya kontroversi gitu ya. Hmm. Pertama dari sisi posisi dia sebagai putra mahkota. Kenapa? Karena dalam tradisi Saudi sebenarnya ketika Saudi ini didirikan setelah lepas ya dari Turki Utsmani Ya. memberontak di tahun 20-an, dulu disupport oleh Inggris, berdirilah kerajaan Saudi dan Hmm. ya sesuai dengan nama pemberontaknya ya Ibnu Saud bin Hmm. Abdul Aziz. Makanya ini sering disebut sebagai negara keluarga. Hmm. Namanya aja pakai nama keluarga ya. Hmm. Saudi, Arab Saudi, Eh, Arabnya yang punya Saudi yang gitu. punya Saud ya. Ibnu Saud yang punya gitu. Hmm. Dulu model kepemimpinan di Saudi ini kan karena memang banyak anak ya dari Ibnu Saud ini, Raja Abdul Aziz ini, akhirnya mereka bergiliran dari kakak ke adik ke adik ke adik gitu. Hmm. Nah, termasuk yang terakhir adalah Raja Salman gitu. Mhm. Dan semestinya kan putra mahkota itu masih ada saudaranya gitu, tidak ke Oh. anaknya. Makanya kemudian ketika terjadi perubahan konstitusi di sana,
konstitusi kerajaan ya, bahwa anaknya yang diangkat ini juga menimbulkan tadi kontroversi yang pertama. Kemudian yang kedua, kontroversi dari seorang Muhammad bin Salman itu dia mungkin dalam kacamata positif ini terobosan ya, karena Saudi ini kan menjadi negara yang kaya di Timur Tengah itu pasca ditemukannya emas hitam ya, minyak gitu, sehingga menjadi negara petrodolar ya. Dolar karena petro, dapat uang karena minyak gitu, dan eksploitasi minyak besar-besaran di sana dan menjadikan Saudi bisa membangun dan atau beralih ya dari negara yang dulu sangat tradisional, sangat mungkin orang sebut primitif gitu, menjadi negara yang modern gitu. Cuman Salman ini Muhammad bin Salman ini dia juga menyadari bahwa memang energi fosil itu kan ada batasnya ya. Dia energi yang tidak terbarukan, sehingga dia membuat sebuah visi 2030 ya, yang ingin melepaskan Saudi dari kebergantungan terhadap pemasukan dari minyak gitu. Sehingga disitulah, dan ini mulai terasa ya, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Saudi terkait dengan misalkan jamaah haji, visa pelayanan ibadah haji yang itu juga menjadi pemasukan, termasuk juga membangun kota-kota industri wisata gitu, yang itu tentu melabrak kaidah-kaidah keislaman gitu, dan itu juga menimbulkan kontroversi gitu di sana. Dan itu terus berlangsung ya sampai sekarang, visi 2030 ini gitu. Termasuk juga kunjungan ke Amerika ini juga dalam konteks tadi ya. Bagaimana kemudian salah satu poin dari kunjungan dengan Trump itu kan ada investasi yang sangat besar ya. Sangat besar. Karena ini kan melanjutkan dari kunjungan Trump di bulan Juni kemarin ke Saudi ya, ketika ada pertemuan di sana, dan situ juga termasuk berbarengan dengan negara-negara Timur Tengah lain. Sempat disepakati sampai berapa? 600 miliar US dollar ya. Tapi ketika kunjungan sekarang ini meningkat lagi sampai 1 triliun US dollar gitu. Makanya Donald Trump berbinar-binar ya. Sampai membela habis-habisan ketika ada kritikan dalam sebuah sesi dengan wartawan ya, seperti itu. Jadi memang inilah sosok dari MBS ya, dengan segala kontroversinya. Ya memang itu khas dari Arab Saudi ya, negeri yang memang penuh intrik dan di permukaan orang melihat ini ya bagi umat Islam ya ini kiblat ya. Tapi di sisi lain ya sebagai sebuah kerajaan yang di situ ada konflik, ada interest ya, ada pengaruh pihak luar ya. Ini juga menarik untuk kemudian kita telisik gitu ya. Itu. Oke. Nah, di perjanjian itu sendiri apa yang menjadi, selain tadi ya ada 1 triliun investasi, emang Arab Saudi itu menginvestasikan apa dan apa keuntungan buat buat Arab Saudi dan juga apa keuntungan buat Amerika? Ya, terkait dengan visi 2030 kan tadi melepaskan kebergantungan terhadap energi fosil ya. Betul. Makanya kemudian salah satu yang disepakati di Amerika itu kan investasi di bidang teknologi ya. Makanya juga ada pertemuan khusus ya dengan para pengusaha teknologi di Amerika ya. Saya nggak usah sebut merek ya. Teknologi AI, cyber, macam-macam ya. Dan kita tahu juga bahwa memang dunia Islam ini dalam konteks teknologi ini memang selama ini hanya menjadi konsumen gitu. Ya kalau dalam konteks positif mudah-mudahan gitu ya. Walaupun bukan berarti kita support, bisa ada alih teknologi. Cuman kan masalah investasi itu ya ini juga masih belum jelas roadmap-nya. Apakah memang nanti ada kesepakatan alih teknologi sehingga penguasaan dunia Islam juga semakin cepat dalam penguasaan teknologi, bikin Silicon Valley ala dunia Islam di Arab Saudi misalkan, atau seperti apa. Tapi yang pasti itu yang disepakati. Kemudian juga yang menarik adalah terkait dengan nuklir. Ini juga menurut saya penting ya. Dunia Islam punya
negara yang apa namanya punya kekuatan nuklir ya. Ya, Kita sudah ada Pakistan, betul. tapi Pakistan juga masih dalam kooptasi Amerika Serikat karena nuklir itu kan sebagai balancing terhadap kekuatan nuklir China dan India gitu di Asia Selatan gitu. Iran, ya kita tahu juga bahwa bagaimana di embargo sedemikian rupa ketika memang Iran berusaha meningkatkan kemampuan nuklirnya. Ketika ada peluang untuk kemudian kerjasama nuklir, ya walaupun di situ Trump menjamin ini masih dalam kerangka NPT ya, Non-Proliferation Treaty, sehingga kan negara-negara pemilik nuklir ini tidak ingin ya teknologi nuklir itu dikuasai oleh semua pihak sehingga nanti ya bahasa mereka akan mengancam perdamaian dunia. Tapi dalam bahasa realis ini adalah ancaman hegemoni kekuatan yang eksis gitu loh. Betul. Negara yang punya nuklir itu karena nuklir adalah the powerful weapons ya. Senjata yang sangat luar biasa ya ini tidak boleh dimiliki oleh semua sembarang negara gitu. Betul. Nah, ya mudah-mudahan kalau memang apa namanya ini menjadi celah gitu ya, kesepakatan nuklir ini juga bisa menambah kekuatan negeri nuklir di dunia Islam gitu. Walaupun ini juga masih perlu dicatat ya, dicek ya juga roadmap-nya. Apakah memang hanya energi atau memang bisa sampai ke penguasaan-penguasaan yang lebih jauh gitu. Yeah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga juga, nah ini yang juga menjadi bahan perbincangan adalah kesepakatan pembelian pesawat F-35 ya. Di Timur Tengah yang sudah ya pasti yang diperbolehkan oleh Amerika untuk memiliki F-35 itu kan Israel ya. Ini pesawat anggaplah tercanggih lah saat ini ya, yang ada di dunia gitu. Walaupun ini perlu tes dalam sebuah peperangan besar gitu, tapi ya secara faktual itu yang ada. Dan ketika ada izin ya dari Trump bahwa Saudi bisa membeli pesawat ini kan juga kesempatan untuk memiliki sebuah teknologi tercanggih dalam peperangan ya. Bahkan ini ada respon juga dari Israel, mereka tidak senang ketika Saudi itu berhasil bisa, walaupun belum real ya, tapi sudah ada perjanjian untuk bisa memiliki F-35 ini gitu. Cuman kan catatannya, apakah memang Saudi ini hanya sebagai negara konsumen, pengguna, atau juga tadi ada alih teknologi dan seterusnya ya, sehingga memang betul-betul umat Islam itu tidak menjadi konsumen dari persenjataan negara lain ya, harusnya kan membangun kemampuan industri senjata, apalagi yang canggih gitu ya, secara mandiri gitu. Bahkan dalam konteks militer juga kan dalam pertemuannya di Amerika ini Trump sampai menyebutkan bahwa Saudi ini ya dengan kunjungan MBS ini bisa menjadi major non-NATO ally ya, jadi sekutu non-NATO yang utama gitu. Dan kita tahu kan di konteks konstelasi global saat ini hanya NATO ya, fakta pertahanan militer yang eksis dan yang memang menguasai ya. Fakta Warsawa dulu dipimpin oleh Uni Soviet udah bubar, nggak ada yang lain ya kecuali NATO. Bahkan dipertanyakan apa sih relevansi NATO ya, toh sudah tidak ada lagi ancaman. Nah, cuman ya ini justru relevansinya adalah hegemoni internasional yang dipimpin oleh Amerika gitu. Walaupun namanya sudah nggak relevan ya, NATO itu kan North Atlantic ya, Atlantik Utara, Treaty Organization. Nah, dia terus melebar kan ke Eropa Timur, ke Laut Mediteran, makanya Turki jadi anggota, Israel juga masuk, Timur Tengah sekarang. Jangan-jangan nanti NATO Indonesia juga gabung. Jadi ya apalah nama ya. Yang penting realnya itu memang seperti itu. Dan ketika disebut sebagai major ally ya, sekutu utama ya dalam konteks kepentingan Amerika di Timur Tengah kan ini juga memastikan bahwa memang Timur Tengah ini walaupun sudah ada pergeseran kekuatan militer Amerika dari Timur Tengah ke Indo-Pasifik, tapi tetap bisa aman dengan adanya sekutu-sekutu kuatnya gitu loh. Karena Amerika sebenarnya sudah punya Israel, cuman Israel itu kan
kalau dalam istilah hubungan internasional itu dia periferal ya. Negara yang mencil, negara yang paling banyak bedanya di kawasan itu. Dia udah Yahudi, dia demokratis. Malah jadi common enemy. Ya, makanya jadi common enemy kan. Tapi dia ya adalah role model dari Amerika Serikat untuk menunjukkan value-nya Amerika di kawasan gitu. Di tengah-tengah dunia Islam ada yang bisa dijadikan role model, ya itulah Israel gitu. Nah, cuman ya situasinya kan tidak stabil ya. Perlawanan dari saudara kita di Palestina, walaupun kemarin ada peredaan ya terus berlangsung gitu. Dan lebih juga bahwa upaya untuk bisa diterima oleh negara-negara sekitar ini juga kan tidak mudah ya. Walaupun kemarin Trump kan terus mendorong untuk terjadi normalisasi hubungan antara negara-negara dunia Islam dengan Israel gitu. Dan salah satu poin kunjungan ke Amerika itu kan juga berbicara tentang Abraham Accord ini. Potensi atau peluang Saudi untuk turut dalam Abraham Accord gitu. Sudah ada pembicaraan ke sana dan Amerika akan sangat senang kalau Saudi itu bisa masuk gitu. Cuman kan secara diplomatis MBS menyatakan bahwa ya dia tetap mensyaratkan Palestina itu menjadi negara merdeka gitu ya. Cuman kan ya seperti apa skenarionya kan ini juga masih berlangsung di lapangan gitu. Siap. Baik Ustadz, tadi menarik tentang masalah tentang masalah major ally NATO ya, non NATO major ally non NATO, dan juga tadi bicara tentang masalah kawasan juga. Ini kita akan bahas di segmen yang kedua, Ustadz. Kita bahas tentang bagaimana peran Amerika di Timur Tengah. Baik, terima kasih Ustadz. Masya Allah, luar biasa pemirsa Royah TV apa yang disampaikan oleh Ustadz Budi Mulyana MSI, bahwa ternyata kunjungan MBS ke Washington bertemu dengan Donald Trump tentunya bukan kunjungan yang kaleng-kaleng pemirsa, tetapi kunjungan yang penuh dengan strategi. Dan tentunya kita lihat ya, apakah strategi ini akan menjadi tragedi bagi dunia Islam atau seperti apa. Kita akan bahas tentang peran Amerika yang saat ini menjadi polisi dunia, terutama di kawasan Timur Tengah. Seperti apa sih perannya dan berapa negara yang sudah menjadi mitra bagi Amerika di kawasan Timur Tengah. Baik pemirsa, kita akan bahas di segmen yang kedua. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Special Interview Royah TV. Baik, pemirsa Royah TV ngaji, ngerti, ngeheji. Jangan lupa like, comment, and share. Hari ini kita masih membahas tentang Saudi dan Amerika, kemesraan Saudi dan Amerika, strategi atau tragedi. Baik, bersama dengan Ustadz Budi Mulyana MSI. Ustadz Budi, tadi sudah sampaikan oleh Ustadz luar biasa ya tentang bagaimana peristiwa pertemuan antara MBS dengan Donald Trump. Sekarang kita akan bahas tentang peran Amerika sendiri di kawasan Timur Tengah, Ustadz. Sebagaimana tadi disampaikan di segmen pertama bahwa di situ ada Israel yang dijadikan sebagai mitra Amerika yang tentunya juga punya dampak yang luar biasa, walaupun sudah menjadikan common enemy bagi kawasan Arab Saudi, kawasan Arab itu atau Timur Tengah. Nah sekarang bagaimana dengan Arab Saudi? Apakah Amerika akan begitu mencengkramkan posisinya di Timur Tengah atau apa, Ustaz? Silakan. Ya, jadi Timur Tengah itu kawasan yang unik ya. Unik. Saya kalau di kampus kebetulan memang ngajar hubungan internasional di Timur Tengah. Ya, di awal itu saya jelaskan dulu tentang keunikan Timur Tengah. Pertama dari sisi nama. Oh gitu. Namanya kan Middle East. Middle Timur East. Tengah. Timur tapi di tengah. Itu beda dengan kawasan lain tuh. Betul. Kalau kawasan lain biasanya dilekatkan dengan nama benua. Asia betul. Tenggara. Oh iya. Berarti sebelah tenggaranya ada Asia. Apa ini dengan nama ini? Itu unik ya. Unik ya. Artinya penamaan itu memang tidak lepas dengan bagaimana perspektif Barat dulu ya
terhadap non-barat gitu. Hmm. Dulu itu kan dunia dibagi dua, Iya, West and East, East. gitu. East itu ada dua juga dulu ya. Ada Far East, timur jauh, Oh, ya. Far Ada East. Near East, timur dekat, gitu. Mereka sebut Far East itu Cina, Jepang, ya. Oh, Far East. Kemudian India itu timur jauh. Iya, iya, iya. Atau oriental. Makanya studi tentang timur jauh ya, disebut studi oriental. Orangnya orientalis. Orangnya gitu kan. orientalis. Oh, Wajahnya wajah oriental. Wajah sipit-sipit Cina Iya, ya, iya, itu iya. wajah oriental. Itu studi tentang timur. Nah, timur dekat itu dulu sebenarnya direpresentasikan dengan dunia Islam Oh, Timur Dekat. pada masa kekhilafahan gitu ya. Karena emang wilayah timur yang dekat dengan Eropa itu atau Near East itu ya memang dunia Islam gitu. Walaupun nanti dengan kemunduran dunia Islam ini kan akhirnya Near East ini terpecah-pecah gitu ya. Ada yang kemudian wilayah teras yang disebut dengan Balkon ya, daerah Balkan. Balkon jadi Ya, Balkan. Balkan itu terasnya Oh, itu dari teras ya? Iya, betul. Ah, Iya kan balkon itu kan teras balkon ya. itu teras. Karena dia adalah kekhilafahan yang ada di teras ke arah barat kan ya. Oh, gitu. Daerah Eropa Tenggara Ini sekarang. benar-benar POP-nya Barat ya? Ya, betul, betul. Nah, ketika sebagian akhirnya lepas ya dan masuk ke Eropa, kan Balkan itu akhirnya lepas dari Iya, Turki betul. Utsmani kan. Maka sisanya itu ya wilayah tengah itu gitu. Makanya disebut sebagai Middle East. Oh, gitu. Masya Allah. Timur yang sisanya yang tengah itu karena yang sebagian sudah masuk ke barat gitu. Dan Timur Tengah ini memang menjadi kawasan yang sangat strategis ya. Setidaknya ada 4 hal yang ada di Timur Tengah. Pertama adalah bahwa di situ kemunculan Islam, ya. Sehingga kalau bicara Timur Tengah itu tidak bisa dilepaskan dengan Islam, baik mulai dari persebarannya, kemundurannya, dan ya situasi Islam pasca ya dulu kekhilafan, pasca runtuhnya kekhilafan. Makanya pasti kalau bicara Timur Tengah itu harus menguasai tentang Islam, gitu. Tentang misalkan demografinya. Kenapa sih dulu ada perang Iran-Irak? Itu kan tidak bisa hanya dibaca ini antara dua negara dengan basis nasionalisme, tapi di situ juga harus bicara tentang masalah mazhab, ya, keyakinan-keyakinan sektarian dan seterusnya. Termasuk juga konflik di Yaman, termasuk juga kenapa Iran support Hizbullah, gitu ya, di Suriah ketika melawan Israel dan seterusnya gitu. Makanya penguasaan tentang perkembangan keislaman atau demografi keislaman itu penting. Kemudian yang kedua, Timur Tengah itu adalah kawasan yang secara geopolitik ya itu sangat penting ya, karena di situ ada yang disebut sebagai wilayah-wilayah strategis ya. Kita sebut sebagai choke point ya, titik-titik yang strategis yang urgent gitu ya. Di daerah Turki itu ada Selat Bosporus, Selat Dardanella, yang itu memang selat yang penting, bahkan diperebutkan dari masa ke masa gitu ya. Karena itu menghubungkan antara Laut Hitam dengan Laut Tengah. Kapal-kapal besar dari negara-negara yang ada di sekitar Laut Hitam ya, Rusia, sekarang ada Ukraina, ada beberapa negara Eropa Timur, itu akses pelabuhannya lewat Laut Hitam. Dan ketika dia mau ke belahan dunia lain itu harus lewat Selat Bosporus. Makanya ketika Turki Utsmani dulu kalah di Perang Dunia ke-1 dan runtuh ya kekhilafahan, itu ada satu perjanjian yang dipaksakan terhadap Turki namanya Perjanjian Montreux. Perjanjian yang melarang Turki menghalangi akses Selat Bosporus. Gitu. Makanya kapal itu ya bebas lewat di situ, gitu. Karena itu sudah diikat dengan sebuah perjanjian internasional. Selain itu juga ada Selat Gibraltar ya, selat yang menghubungkan antara Laut Tengah dengan Samudra Atlantik. Gitu. Nah, itu kan juga choke point antara Spanyol, dulu Andalusia dengan Maroko ya, dengan Afrika Utara. Dan itu juga sangat-sangat strategis. Di Mesir ada terusan Suez. Walaupun ini buatan ya, terusan dibuat katanya sih sejak zaman Firaun gitu ya, awal-awalnya. Tapi mulai eksplorasi besar-besaran itu kan pada masa Mesir dikuasai oleh Prancis ya, zaman Napoleon.
kemudian juga dilanjutkan oleh Inggris, dibuatlah terusan yang menghubungkan antara Laut Tengah ke Laut Merah yang nanti bisa masuk ke Samudra Hindia. Dan beberapa konflik di Timur Tengah itu juga dulu melibatkan choke point ini. Waktu saat perang di tahun 67-an ya, Yeah. perang Arab Israel dan umat Islam kemudian saat itu masih kuat perlawanannya terhadap Israel. Salah satu yang dilakukan oleh Mesir pada saat itu zaman, kalau nggak salah, Gamal Abdel Nasser ya, itu adalah bagaimana memblokade terusan Suez. Sehingga kapal-kapal yang mengangkut logistik itu tidak bisa lewat situ, dan itu harus melingkari Afrika, dan tentu ini kerugian yang luar biasa. Betul. Makanya menjadi sangat strategis keberadaan terusan Suez juga. Termasuk juga ada Selat Bab el Mandeb, ada Selat Hormuz gitu ya, yang itu juga menjadi selat-selat penting di kawasan Timur Tengah. Makanya kemudian beberapa peperangan itu juga terkait dengan posisi choke point yang ada di Timur Tengah. Dan yang ketiga, Timur Tengah ini juga akhirnya menjadi negeri yang diincar ya oleh negara-negara kolonial gitu. Dulu Inggris dan Prancis ya, sampai Perang Dunia Kedua. Pasca Perang Dunia Kedua, Amerika masuk. Uni Soviet dulu berusaha untuk masuk dengan hot water policy-nya ya, dengan kebijakan air hangatnya. Dia sempat masuk sampai ke Afghanistan, tapi ya gagal. Dia bisa kan dia ingin menembus dari dari Rusia itu ya, Uni Soviet, untuk bisa mengakses ke perairan hangat ya, laut-laut yang pelabuhannya itu tidak membeku ketika musim dingin. Karena kan Rusia itu di sebelah utara kan. Iya, betul. Dia kalau laut itu ada di wilayah kutub utara gitu. Kalau musim dingin dia beku. Makanya tadi kebijakannya sebut hot water policy. Masya Allah. Berusaha itu masuk. Bahkan beberapa negara di Timur Tengah dulu sempat di bawah pengaruh sosialisme, muncullah sosialisme Arab ya. Mesir sempat, Irak juga ya, kemudian juga Suriah. Bahkan Suriah kan sampai kemarin Bashar Assad dijatuhkan itu kan juga masih punya relasi yang kuat dengan Rusia. Dan yang berikutnya atau yang keempat ya, itu adalah ya ini problem Israel gitu. Makanya keberadaan Israel itu menjadi isu yang terus muncul ya. Betul. Saya kalau bicara ke mahasiswa itu, kalau pengen bikin skripsi yang bahannya banyak, bahaslah Israel Palestina. Karena sejak dulu ada sampai sekarang itu selalu terjadi konflik. Nggak pernah ini ya. Nggak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti. Ya. Beritanya ada terus, beritanya bejibun. Betul. Sehingga bahannya banyak. Banyak. Dan beberapa mahasiswa saya itu akhirnya ngangkat tentang itu dengan berbagai perspektif ya. Dan ya bisa dikaji dalam berbagai perspektif. Nah, makanya keberadaan Israel ini atau institusi Yahudi ini kan juga tidak lepas dengan konstelasi yang terjadi di kawasan. Dan juga terkait dengan keterlibatan negara-negara adidaya. Saya selalu bicara kalau terkait dengan Palestina itu, Israel Palestina itu, ya ini salah satu salah satu bukti bahwa memang inilah pengaruh adidaya ya di dunia Islam gitu. Bagaimana mereka memaksakan sebuah negara yang namanya Israel gitu ya, yang dulu itu adalah punya dunia Islam, punya umat Islam, tapi dengan posisi mereka sebagai negara adidaya, mereka melakukan sebuah peperangan, ya baik itu mungkin rekayasa atau memang terjadi, tapi peperangan itu terjadi, dan ketika pihak itu kalah, maka disitulah adidaya itu menanamkan kepentingannya gitu. Sehingga disitulah ada deklarasi Balfour dulu ada perjanjian Sykes-Picot, sehingga kemudian wilayah dunia Timur Tengah itu kan dibagi-bagi, mana bagian Inggris, mana bagian Prancis gitu. Termasuk bagaimana kemudian wilayah Palestina itu dikuasai Inggris, dan Inggris kemudian menyengaja memigrasikan orang-orang Yahudi yang terdiaspora sesuai dengan deklarasi Balfour itu untuk bisa mendiami di sana, dan dideklarasikanlah negara Israel tahun 48 gitu. Dan Amerika melanjutkan itu gitu. Sehingga Israel itu menjadi isu yang terus ada di situ gitu. Termasuk kan juga kunjungan MBS ke Amerika itu juga dalam rangka itu kan, ada Abraham Accord gitu.
Makanya itulah Timur Tengah gitu ya yang harus kita baca, dan ini menjadi penting bagi dunia Islam ya karena disitulah Islam gitu ya. Walaupun kita Indonesia ini kan periferal ya dalam konteks Islam ya, kita Ya. pinggiran gitu ya, jauh dari core-nya dunia Islam, tapi ya sebagai sesama umat Islam ya kita harus juga paham situasi apa yang terjadi di sana gitu. Ya. Termasuk juga dalam konteks bagaimana hubungan ya negara-negara Timur Tengah itu dengan adidaya. Sehingga kita bisa paham dulu mana yang menjadi perpanjangan tangannya Prancis gitu ya. Ada Suriah, ada Lebanon, ada Aljazair gitu ya. Ya. Kemudian siapa yang menjadi perpanjangannya Inggris, mulai dari Prancis, mulai dari Irak ya, Yordan misalkan, termasuk Arab Saudi dulu gitu. Inggris ya. Ya dulu awalnya Inggris karena kan kalau kita baca sejarah ya bagaimana kemudian Inggris itu mensupport pemberontakan Ibnu Saud terhadap Utsmani gitu. Ada seorang ya dia covernya jurnalis ya, tapi dia seorang intel gitu ya, arkeolog juga, Lawrence of Arabia itu sangat terkenal kan. All Arabian. Ada Dia, filmnya ya. iya betul. Dia orang Inggris yang menemani ya, membuat strategi dengan berbagai langkahnya sehingga kemudian berhasil bisa mensupport pemberontakan itu terhadap Utsmaniyah gitu ya, dan ya ini berhasil kan, bisa lepas gitu ya dari Utsmaniyah gitu. Artinya peran Inggris itu sangat dominan pada saat itu. Gitu. Walaupun ya akhirnya ada pergeseran pada masa-masa berikutnya. Dulu Iran juga sama. Iran itu kan dulu di bawah pengaruhnya Inggris. Tapi juga karena ini kan antara Inggris Amerika ini kan antara ibu dan anak ya. Cuman gantian mana ibu mana anak gitu. Mana yang dominan mana enggak. Dulu Amerika ngikut Inggris, sekarang Inggris ikut Amerika. Itu selalu begitu ya. Walaupun mereka sama-sama bersekutu, tapi mereka juga ada persaingan. Ada persaingan ya dalam konteks penguasaan global gitu. Iran juga dulu dalam pengaruhnya Inggris ya, walaupun dia dalam konteks dunia Islam dia kan periferal ya, karena memang ada perbedaan mazhab, juga penguasaan Utsmaniyah sebagai sentral itu tidak bisa menguasai secara penuh ya ketundukan dari Iran ya pada saat itu, tapi kedekatan Iran dengan Barat itu juga terutama pada masa Perang Dingin itu nampak gitu. Makanya Amerika itu dulu sempat membuat kebijakan Twin Pillar Policy. Twin Pillar Policy. Ada dua negara utama di Timur Tengah yang menjadi sekutu kuatnya Amerika melalui Inggris ya, belum secara langsung. Iran dan Saudi gitu. Nah, cuman kan Iran itu terjadi perubahan pasca revolusi tahun 79 ya, Imam Khomeini gitu. Dan sekarang memang relatif agak renggang, walaupun memang hubungannya masih ada ya. Posisi Iran dengan Amerika ini Tom and Jerry lah ya. Nah, tapi dalam konteks kepentingan ya Amerika masih juga ada kepentingan di sana. Tidak sepenuhnya betul-betul memusuhi gitu ya. Termasuk juga Saudi. Dulu memang di bawah pengaruh Inggris, tapi mungkin sejak Raja Salman mungkin ya, Amerika itu semakin kuat penetrasinya terhadap Saudi. Makanya kenapa bahkan MBS ini kan dulu sempat lama juga di Amerika, itu menjadi ya apa namanya ya orang yang semakin mendekatkan ya hubungan Saudi dengan Amerika Serikat dengan kebijakan-kebijakannya. Oke. Baik, Ustaz. Kalau sekarang petanya itu gimana, Ustaz? Apakah masih ada dari Eropa yang juga menguasai atau punya kekuatan di Timur Tengah, atau dominan Amerika atau apa, Ustaz? Ya, secara umum dominan Amerika. Dominan Amerika. Negara-negara Eropa itu apa ya? Ya dia agar tidak kehilangan kuenya, ya dia ikutan gitu. Oh, gitu. Tapi dia berusaha lah ya untuk bisa mencari kesempatan untuk bisa masuk kepentingannya gitu. Indikasinya apa? Pertama, penempatan military base ya. Bahwa hampir di Timur Tengah ini military base itu Amerika semua. Amerika itu punya pangkalan-pangkalan militer di ya tidak hanya di Timur Tengah ya, di seluruh dunia. Betul. Dan di Timur Tengah juga
sangat kuat. Dulu ketika ada case perang Teluk II ya, ketika Irak menyerang Kuwait ya, Ya. dan itu menimbulkan ketakutan negara-negara Timur Tengah bahwa Irak itu akan mengancam negara-negara lain. Ini mereka minta Amerika bikin base militer di sana. Dan itu juga mulai Amerika itu punya base militer yang cukup kuat ya di Arab Saudi, di daerah Dahran gitu ya. Ya mungkin sekitar ada 3.000 sampai 5.000 ya tentara Amerika di sana. Termasuk juga di Qatar, di situ juga ada base militer Amerika yang cukup kuat gitu ya. Termasuk juga tadi di Selat Bab el-Mandeb ya. Itu selat yang sangat strategis dari dari Laut Merah ke Samudra Hindia, ada penyempitan sedikit. Di situ ada negara Eritrea, ada Djibouti ya, ada Sudan, yang Sudan yang akses ke Laut Merah itu. Tapi base militernya itu ada di Eritrea dan di Djibouti gitu. Kalau Inggris dia masih punya akses di Aden ya, di Yaman. Karena dulu Yaman itu di bawah pengaruh Inggris ya. Bahkan sampai sekarang makanya kenapa ada konflik Houthi ya di Yaman itu juga karena memang Inggris itu berusaha tetap mempertahankan pengaruhnya di Yaman. Tapi Amerika coba masuk via Saudi kan untuk bisa menggeser itu gitu. Ada pertarungan juga di situ ya. Betul. Jadi pertarungan yang terjadi itu antara Inggris dan Amerika. Perancis itu sudah hengkang lah ya di masa udah nggak main lagi di situ ya. masa dekolonialisme ya di Perang Dingin itu dulu Perancis itu kan di Suriah, Lebanon ya. Beberapa negara Afrika Utara tapi ya semakin tergeser. Makanya penempatan pasukan militer di Perancis itu ya tadi hanya ikut saja dari apa yang dilakukan oleh Amerika. Uni Soviet ya dulu tadi saya sampaikan dia berusaha masuk tapi ya tidak cukup kuat ya. Walaupun kemarin cukup kuat tuh di Suriah. Cuman ya sekarang kan dengan pergantian rezim di sana juga semakin hilang pengaruh Uni Soviet di sana. Cina pemain baru ya. Dia memang orientasinya bukan orientasi militer gitu ya. Jadi kalaupun dia misalkan punya outer post di Eritrea ya, di daerah Bab el-Mandeb itu dia lebih ke bagaimana menjadi titik untuk mengontrol arus logistik Cina ke Afrika Ya, dan buat kepentingan juga, dia sendiri ya. Betul. Tapi belum ada indikasi dia seperti apa yang dilakukan oleh Amerika ya, menguasai secara militeristik wilayah-wilayah yang ada di Afrika atau di Timur Tengah gitu. Tapi dia juga berusaha untuk bisa bermain di kancah global. Makanya kalau bicara tentang konstelasi global memang masih dominan Amerika Serikat. Masih dominan gitu Amerika. Ya. Inggris di belakangnya, Cina itu saya sering sebut sebagai emerging power ya, kekuatan yang terus menguat. Tapi memang indikasinya masih ke ekonomi, belum ke arah politik dan militeristik. Gitu. Baik. Nah, kalau misalkan Amerika itu mendominasi kawasan Timur Tengah, impact-nya buat umat Islam apa, Ustaz? Iya, tentu Amerika itu kan punya value ya, punya nilai yang dia ingin sebarkan. Karena dia adalah negara ideologis kan. Negara yang punya nilai itu ingin disebarluaskan gitu. Itu negara mabda'i, negara ideologis gitu. Apa nilainya ya? Nilai-nilai tentang demokrasi, tentang kebebasan gitu ya. Pasar bebas dan seterusnya gitu. Maka Timur Tengah ini kan menjadi salah satu sasaran bagi objek ideologinya Amerika gitu. Secara value Timur Tengah ini kan kawasan yang masih belum terdemokrasikan dengan nilai demokrasinya kan. Karena kan Amerika itu dia punya institut ya mengukur indeks demokrasi negara-negara di dunia ya. Nah, Timur Tengah itu masih merah ya, negara yang masih belum demokratis gitu. Makanya dulu ketika terjadi Arab Spring ya di tahun 2011-an, itu kan dorongannya itu ke arah sana kan. Negara Timur Tengah rata-rata diktator gitu ya. Maka didorong untuk terjadi proses demokratisasi. Tapi ternyata juga kan gagal ya. Betul bahwa rezim lama tumbang, tapi rezim demokratis itu paling yang mungkin dianggap berhasil itu cuma di Tunisia. Itu. Mesir demokratis, cuman ternyata demokrasi Mesir itu dimanfaatkan oleh umat Islam untuk bisa menumbangkan rezim dan memunculkan pemimpin mereka kan, Muhammad Mursi dulu kan gitu. Makanya ketika ini jadi ancaman, padahal Mesir ini adalah
pilar Amerika untuk menjaga eksistensi Israel ya, karena yang berbatasan langsung. Ya betul. Maka ketika ini jadi ancaman, ya didorong kudeta kan oleh panglima militernya Abdul Fattah Sisi. Ya betul. Dan Abdul Fattah Sisi sampai sekarang berkuasa Ya. dengan kediktatorannya, dan itu Diktator disupport oleh Amerika gitu. Ya Ya Allah. itulah hipokritnya Amerika ya. Dia punya value, tapi ketika value-nya itu menjadi ancaman, ya dia nggak peduli dengan value itu gitu. Makanya memang itu yang pertama ya, Amerika negara ideologis, dia berusaha menanamkan nilai-nilai itu. Masalah demokratisasi, masalah kebebasan misalkan ya. Islam itu kan dianggap sebagai paham yang bertentangan dengan kebebasan. Nilai-nilai kebebasan itu kebebasan mutlak yang diadopsi oleh Barat ya, oleh Amerika Serikat itu kan ya tentu pasti bertabrakan dengan syariat Islam ya. Ada di Timur Tengah itu, kebetulan dulu ada mahasiswa saya yang meneliti ya tentang diskriminasi gender gitu ya. Ya pastilah gitu ya. Ketika penilaian gender Islam dinilai oleh Barat, ya yang keluar adalah diskriminasi kan. Betul. Perempuan nggak boleh nyetir, perempuan nggak punya hak suara dan seterusnya gitu. Dan Timur Tengah itu begitu semua. Kenapa? Karena Islam gitu. Dan sekarang kan contoh yang dilakukan oleh MBS itu kan itu juga menggerus secara perlahan ya nilai-nilai keislaman dengan paham kebebasan itu gitu. Betul. Boleh nonton konser, boleh ada konser. Awalnya nonton, sekarang ada konser, bahkan mendatangkan artis-artis internasional dan seterusnya. Sehingga lambat laun ya nilai keislaman itu semakin luntur gitu. Memang itu kepentingan Amerika untuk menyebarluaskan nilainya dalam konteks politik tadi, demokrasi, dalam konteks kebebasan, bahkan sampai ke hal-hal yang sifatnya personal ya, pakaian dan seterusnya gitu. Ini juga luar biasa tantangan umat Islam di Timur Tengah gitu. Dan tidak hanya Timur Tengah ya, termasuk di negeri kita gitu. Juga. Baik. Masalah toleransi dan seterusnya. Nah, yang kedua, selain value, Amerika juga sebagai negara ideologis, dia punya kepentingan untuk penguasaan logistik ya. Dan Timur Tengah itu walaupun memang dia energi fosil yang tidak terbarukan, tetap kepemilikan tentang minyak itu masih minyak dan gas ya, masih potensial luar biasa. Ya, masih. Catatan kalau nggak salah itu 1/5 cadangan minyak gas dunia itu kan di sana, gitu, 1/5-nya gitu. Sehingga penting untuk menguasai itu gitu. Sehingga negara-negara Barat ya, dulu Inggris, Prancis menguasai, termasuk sekarang Amerika, itu dalam kepentingan penguasaan minyak dan gas gitu. Baik secara halus ya, dengan kerjasama sama eksplorasi macam-macam. Makanya dibuat dengan Arab Saudi itu kan ada namanya Aramco. Aramco, betul. Ya, dari namanya kan udah jelas, Amerika dan Arab Corporation, kerjasama Amerika dan Arab untuk urusan eksplorasi minyak gitu. Dan itu yang terbesar di sana. Walaupun secara swasta juga kan Chevron masuk gitu ya, Inggris Shell masuk dan seterusnya gitu. Nah, itu yang kemudian terkait dengan masalah penguasaan logistik. Dan tentu yang juga tidak boleh kita lupa bahwa tantangan dari Amerika sebagai negara ideologis itu adalah ideologi lain yang punya potensi mengancam gitu. Runtuhnya Uni Soviet tahun 90-an ya, artinya ancaman ideologi dari komunis itu kan sudah tidak ada. Makanya siapa yang punya potensi ancaman? Dulu NIC ya, National Intelligence Council-nya Amerika itu merilis bahwa memang ancamannya itu Islam gitu. Makanya dulu kan muncullah War on Terrorism. Dan siapa yang disebut teroris itu adalah kelompok Islam ya. Geser ke War on Radicalism gitu. Makanya kemudian kelompok-kelompok yang menjadi potensi ancaman secara ideologi ya, ancaman Islam itu kan terus dikriminalisasi ya. Termasuk juga dalam konteks yang terbaru, bagaimana kemudian Hamas itu kan betul-betul dihabisi gitu ya. Karena ya ini menjadi penghalang gitu. Karena bagaimanapun dengan gagasan bahwa Israel itu penjajah dan dia harus dihengkang, itu kan gagasan yang berasal dari Islam kan, jihad. Ya, mereka menjajah, harus diusir.
Ini masalah eksistensi, bukan Betul. masalah pembagian wilayah kan gitu. Makanya untuk bisa menyelesaikan itu, bahasa Trump normalisasi ya, dia kan menggunakan Abraham Accord, ya, pakai nilai-nilai yang dianggap bisa bisa bermuara sama Universal gitu ya. Ibrahim, Yahudi, Islam, Kristen sama-sama Ibrahim, makanya namanya Abraham Accord gitu. Dan Ibrahim itu ya dalam kacamata dia kan melahirkan tiga agama sama, jadi ya hidup berdampingan gitu. Bahwa dia menjajah hal lain gitu ya. Nah, makanya namanya itu, makanya normalisasi dengan orang Yahudi gitu loh. Dan itu kan tentu bertentangan dengan syariat Islam terkait dengan masalah penguasaan wilayah yang memang kita kuasai gitu. Makanya ancaman ideologis dari Islam itu pasti selalu menjadi catatan. Baik. Harus bisa dipastikan Timur Tengah itu tidak menjadi kawasan yang secara ideologis mengancam eksistensi Amerika secara global gitu. Kenapa? Karena ya Islam itu di Timur Tengah gitu. Sehingga kalau bicara kebangkitan Islam itu umat Islam pasti punya landasan spiritualitas yang kuat di sana gitu ya. Karena emang Islam lahir di sana. Baik. Tempat umat Islam berkumpul di sana. Ya. Ibadahnya kiblatnya ke sana. Ya. Sehingga walaupun misalkan Amerika berusaha untuk menggerus nilai-nilai keislaman, ketika umat Islam itu diperlihatkan dengan bukti-bukti historis yang masih nampak, masih lihat Ka'bah, ya pasti nilai spiritualitasnya itu muncul. Masih gitu. muncul. Nah, itu yang menjadi PR besar buat Amerika Serikat untuk bisa menguasai Timur Tengah. Baik, baik Ustaz. Artinya bahwa ketika Amerika itu sudah melakukan dominasi di Timur Tengah dan juga tadi menanamkan paham-pahamnya, lalu juga meredam timbulnya kebangkitan. Ini menarik Ustaz, tentang masalah kebangkitan. Ini bagaimana ketika Amerika sudah mendominasi, potensi kebangkitan di Timur Tengah seperti apa? Baik, jangan dijawab, kita akan bahas di segmen yang ketiga. Luar biasa pemirsa apa yang disampaikan oleh Ustadz Budi Mulyana tentang kebangkitan Islam tentang kondisi Amerika ya melakukan hegemoni di Timur Tengah. Kita sudah bahas ya daging semua pemirsa. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di spesial interview Royah TV. Baik, pemirsa Royah TV ngaji, ngerti, ngahiji. Jangan lupa like, comment, and share. Kita pada hari ini sedang membahas tentang kemesraan Saudi dan Amerika, strategi atau tragedi dalam acara spesial interview Royah TV. Pemirsa, dua segmen tadi disampaikan oleh Ustadz Budi Mulyana luar biasa. Ya, daging semua. Silahkan share pemirsa. Kita akan masuk ke segmen yang ketiga, membicarakan tentang tadi pertanyaan terakhir. Bagaimana nih kebangkitan yang akan terjadi, kebangkitan Islam terutama yang akan terjadi di Timur Tengah setelah hegemoni Amerika begitu mencengkramnya di Timur Tengah. Baik Ustadz, sebagaimana tadi sampaikan, kira-kira apakah ada potensi untuk kebangkitan Islam di Timur Tengah? Tafadhol Ustadz. Ya, kalau bicara potensi ya tentu ada ya. Ada. Pertama karena memang Timur Tengah ini dunia Islam, mayoritas penduduknya Muslim di sana. Dan mereka masih melihat secara langsung ya heritage dari Islam ya. Betul. Ada Ka'bah, ada Madinah di situ, ada peninggalan Rasulullah SAW gitu. Dan tidak hanya di Saudi, termasuk juga di negeri-negeri Timur Tengah lain di situ, makam-makam para sahabat dan juga jejak-jejak dari kejayaan Islam itu masih bisa disaksikan. Cuman kan masalahnya adalah apakah itu bisa menjadi faktor yang membangkitkan keislaman yang sudah mereka anut itu, apakah itu bisa membangkitkan heritage yang ada itu, apakah bisa membangkitkan, kan itu yang jadi problem. Karena di sisi lain juga musuh-musuh Islam itu kan tidak pernah diam mereka untuk bisa menghalangi kebangkitan Islam. Apalagi tadi bicara tentang Amerika Serikat ya, sebagai negara adidaya, negara ideologis di level global, dia punya kepentingan untuk tetap menjaga hegemoninya. Dan satu-satunya ancaman real di masa depan itu adalah ancaman ideologis ya, itu adalah Islam, dan mereka akui sendiri gitu. Sehingga mereka berupaya agar kemudian umat Islam itu
tidak menjadikan Islam sebagai ideologinya. Ya Islam mungkin boleh sebagai Ritual. ritualismenya gitu ya, hanya untuk hal-hal yang sifatnya pemenuhan gorizah tadayun saja gitu. Bukan kemudian itu bisa membuat mereka bangkit seperti halnya dulu zaman Rasulullah SAW, dilanjutkan para Khulafaur Rasyidin dan para khilafah setelahnya yang menjadikan Islam itu mercusuar dunia, bahkan menjadi negara yang menghegemoni secara internasional gitu. Nah itu yang menjadikan kekhawatiran dari Amerika Serikat. Makanya kemudian dia melakukan berbagai cara ya Amerika Serikat itu untuk menjauhkan Islam dari umat Islam gitu ya. Dan itu memang punya tantangan yang sangat berat yang Amerika lakukan ya di Timur Tengah, karena mereka harus melakukan di jantungnya dunia Islam gitu ya. Betul. Dan itu tentu effort yang luar biasa yang Amerika lakukan. Tapi di sisi lain juga ini jadi tantangan bagi umat Islam. Bagaimana umat Islam itu kembali harus tampil ke muka ya, melawan hegemoni Amerika Serikat ini gitu. Dan ini memang harus dibangkitkan kesadaran politik mereka gitu, bahwa memang Islam itu bukan hanya sekedar agama ritual, tapi juga agama yang harus membuat mereka bangkit dan menjawab amanah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam itu harus menjadi rahmatan lil alamin. Dan supaya Islam menjadi rahmatan lil alamin, ya Islam itu harus bermain di level alamin ya, di level global gitu. Dan Islam bermain di level global itu level yang berpengaruh gitu. Bukan kemudian ikut dari apa maunya negara lain, tapi Islam punya misi, punya visi, punya misi, punya amanah agar kemudian keadilan Islam, kemuliaan Islam ya, syiar-syiar Islam yang baik itu betul-betul bisa dirasakan gitu. Kekayaan-kekayaan yang sekarang dinikmati oleh kerajaan-kerajaan di Timur Tengah itu bukan hanya kekayaan buat mereka saja, tapi juga kekayaan bagi umat manusia gitu. Masya Allah. Mereka sekarang bergelimang dengan harta, bahkan menjadi ya hedonis karena pengaruh dari Barat ya. Tapi harusnya kan kekayaan yang menimbulkan sifat-sifat ilahiyah gitu ya. Kekayaan yang menimbulkan peribadatan yang semakin dekat dengan Allah, kekayaan yang bisa kemudian membantu umat-umat Islam, bahkan umat yang lain yang masih dalam kondisi kesulitan gitu, yang itu belum muncul gitu. Nah ini memang harus ada potensi ideologis yang dibangkitkan. Oke. Nah, menarik tadi yang sampaikan oleh Ustadz tentang membangkitkan kesadaran tadi, kesadaran politik. Seperti apa sih Ustadz bentuk kesadaran politik yang mesti dibangkitkan di tengah-tengah umat itu, baik itu yang ada di Timur Tengah maupun umat Islam yang ada di luar Timur Tengah? Tafadhol Ustadz. Ya, yang pertama adalah bagaimana umat ini harus mengenali jati dirinya sebagai Muslim ya. Artinya Islam itu jangan hanya sekedar label ya, atau bahasa di sini Islam KTP. Islam KTP. Tapi ya kita ketika sudah berislam itu ya kita harus fahami apa itu Islam gitu. Karena tidak jarang kan tadi Islam itu hanya label saja. Karena kalau umat Islam itu faham tentang Islam, pasti dia itu akan istilahnya itu akan tajasad ya, akan mendarah daging, terinternalisasi Islam itu pada dirinya gitu. Kalau sudah terinternalisasi, maka dia akan berusaha untuk menerapkan seluruh syariat Islam, karena itu adalah syariat dari Allah kan. Betul. Dan syariat Islam itu ternyata memang mengatur seluruh aspek kehidupan, baik alaqah bainal insan ma'a khaliqihi, bagaimana dia berhubungan dengan Allah, bagaimana dia mengatur dirinya berpakaian, Betul. akhlak, makanan, minuman, termasuk juga dalam konteks muamalah. Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan ya, berdagang, bermuamalah, pergaulan, masalah hukum juga, masalah pemerintahan juga gitu. Nah, kalau sudah tajasud kan ada dorongan untuk berusaha untuk menerapkan itu. Maka di situ harus melahirkan apa yang disebut dengan taharuk ya. Umat Islam itu akan bergerak untuk mengsosialisasikan Islam. Sebagaimana dulu Rasulullah kan ketika dapat wahyu ya sampaikan ya, balighu anni walau ayatan. Maka dia pasti akan mendakwahkan Islam dan mengajak orang-orang untuk menerapkan Islam. Bahkan tidak hanya Muslim, tapi juga non-Muslim diajak untuk melihat keindahan Islam gitu. Dan itulah dakwah gitu. Maka memang kesadaran yang harus dibangun itu kesadaran yang mengarah ke sana gitu.
kesadaran yang memang membuat Islam itu tidak hanya cukup diimplementasikan dalam konteks personal, tapi juga dalam konteks sosial kemasyarakatan. Bahkan bisa melahirkan negara, tidak hanya sekedar negara, tapi negara yang berpengaruh secara internasional, Masya negara Allah. adidaya. Masya Allah. Dan itu yang dulu sudah juga ditunjukkan dan dibuktikan. Bagaimana dulu Rasulullah membangun daulah Islam di Madinah, tapi kan terus meluas, menguat. Pada masa Khulafaur Rasyidin itu kan sudah sampai ke sejazirah Arab. Betul. Bahkan pada masa kekhilafan Umayyah, Abbasiyah gitu ya. Bahkan Utsmaniyah itu menjadi negara yang adidaya, yang berpengaruh secara global, membantu bahkan negeri-negeri lain gitu ya, yang memang mengalami kesulitan gitu. Masya Allah. Baik Ustadz, luar biasa pembahasan kita, dan kita sudah sampai di akhir segmen Ustadz. Barangkali Ustadz bisa sampaikan kepada para pemirsa closing statement-nya. Tafadhol Ustadz. Ya, terkait dengan kunjungan dari MBS ke Amerika ini kan hanya salah satu saja dari peristiwa yang ada, tapi penting bagi umat Islam bahwa peristiwa apapun ini harus umat Islam itu punya perspektif ya. Bagaimana kemudian menilai peristiwa ini dan membuat peristiwa ini menjadi sesuatu yang membangkitkan kita ya. Bahwa ini amanah yang luar biasa ya. Umat Islam harus menjadi umat yang membawa Islam sebagai rahmatan lil alamin. Saya selalu mau bawa tagline ini ya. Walaupun ini tagline ini kan kadang ditarik sana tarik sini. Tapi ya kata kuncinya harus berpengaruh secara global ya. Karena memang tanpa pengaruh global ini ya ini umat Islam terpinggirkan. Ya. Hanya ikut dari apa yang kemudian diarahkan oleh ya negara-negara lain ya. Saat ini Amerika Serikat yang mengarahkan dunia internasional itu sesuai dengan kepentingannya. Padahal umat Islam tadi punya amanah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Ustadz Budi Mulyana. Masya Allah, luar biasa. Pemirsa Royal TV ngaji ngerti ngaji. Ya, jangan lupa like, comment, and share. Di hari ini kita sudah membahas sebuah tema yang luar biasa. Kemesraan Saudi dan Amerika, tragedi atau strategi. Tadi Ustadz Budi menyampaikan mestinya harus jadi strategi. Kenapa? Karena nanti untuk kepentingan umat Islam. Tapi kita sebagai umat Islam bagaimana? Apakah kita akan diam saja menjadi penonton atau ikut arus sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Budi, ya arus yang diciptakan oleh negara polisi atau polisi dunia seperti Amerika, atau kita punya satu agenda tersendiri, yaitu agenda bagaimana menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Pemirsa, yuk kita sama-sama berjuang. Bagaimana cara berjuangnya? Mudah saja pemirsa, share. Apa yang ada dalam video ini luar biasa, daging semua pemirsa. Ya, kita tinggal share, sampaikan kepada saudara-saudara kita sehingga kita ikut turut dalam mengedukasi saudara-saudara kita sehingga menumbuhkan kesadaran politik di antara kita semua sehingga kita punya PR besar, kita harus seperti ini, kita punya targetan seperti ini. Baik, saya ucapkan terima kasih Ustadz Budi, jazakallah khair. Mudah-mudahan menjadi pahala jariah buat Ustadz dan keluarga. Amin. Dan pemirsa, kita sama-sama tutup. Saya Ponsen Sido Prawito bersama dengan kru Royal TV mohon undur diri. Kita insya Allah ketemu lagi di acara spesial interview Royal TV berikutnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.